sudah kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari sebelum kita akan mulai ibadah ini, kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya daripada Tuhan, Allah yang menciptakan langit bumi berserta dengan segala isinya, Allah yang setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan kalau kembali pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Kami di tempat kami masing-masing Tuhan, kami mempersiapkan diri kami mau datang ke hadirat Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari demi hari baik kami jalani, kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami melihat pertolongan Tuhan. Tuhan tetap menjaga, menyertai kami, melindungi kami, bahkan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami, pikiran kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga mau buka hati kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang pimpin ibadah online pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhir di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap hamba-Mu yang akan melayani. Karena apa yang mereka kerjakan, lakukan, itu semua boleh menyukakan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Dan boleh bisa satu dupa yang harum yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga pelayanan mereka juga boleh menjadi berkat buat kami semua yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih, kami percaya Tuhan. Yang lemah boleh Tuhan kuatkan, teguhkan kembali iman kami. Yang putus asa, kami boleh memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan yang sedang sakit, kuasa Tuhan yang menjamah, menyembuhkan, memulihkan kami. Sehingga kami boleh tetap dalam keadaan tubuh kami yang sehat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amin Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu semua. Senang sekali kita berjumpa kembali di ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Immanuel. Kita masih belum dapat bertatap muka pada minggu ini, tapi mari sama-sama kita mau doakan ya, semoga minggu depan kita boleh bersama-sama kembali dapat beribadah di gereja kita di Gang Onong, di Gereja Rehoboth Jemaat Immanuel. Mari Bapak Ibu, saya saat ini mengajak kita semua, kita mau fokus sama hadirat Tuhan. Kita mau pergunakan waktu kita yang gak begitu lama. Kita mau pakai waktu kita sungguh-sungguh. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau puji Tuhan. Kita mau muliakan Tuhan. Adalah serangan kita, dialah kekuatan kita, dialah benteng hidup kita. Mari sama-sama Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu semua untuk angkat satu pujian ini, benteng hidup. Tak akan ku
Terima kasih Yesus. Jalani kehidupan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan, Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab tahu Kau besertaku. Katakan Yesus. Yesus, jaminan Yes. hidup, Sama-sama lagi yang terpuji Yesus. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan, Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Tuhan, bahwa Dialah satu-satunya Allah kita. Kita mau sama-sama terus bersandar sama Tuhan. Kita mau terus taruh harapan kita sama Tuhan, karena Dialah sumber berkat kita, sumber sukacita kita, sumber kemenangan kita. Amin. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan, Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan, Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Kemuliaan buat Allah kita. Yes, haleluya. 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 Segala pujian kita mau sampaikan terus, kita mau tinggikan terus nama Tuhan Yesus Allah kita. Amin. Tuhan Yesus, inilah hidup kami Bapa. Inilah hati kami Tuhan. Dan mari biar kiranya segala yang kami punya Tuhan, hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan mau kami persembahkan hanya untuk Tuhan Yesus. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku
Shalom Bapak Ibu sekalian. Untuk ibadah tengah minggu seperti kebaktian kaum pria, kebaktian kaum wanita, kebaktian doa biston ditiadakan selama masa social distancing. Bagi saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan dapat melalui rekening berikut dengan nomor 176 000 1119 melalui Bank BCA Koko atas nama Yani Winarti dan Yulianto Senjaya. Untuk kebaktian minggu depan akan dimulai pukul 7 pagi secara online di YouTube channel Gereja Rehobot Jemaat Immanuel. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Ya betul, luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Tuhan kita tetap sama, dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang menyertai kita pada masa sebelum COVID, pada masa COVID, dan pada masa sekarang yang disebut dengan new normal ini, Tuhan kita tetap sama. Sebelum kita masuk ke pembacaan firman Tuhan, pembagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih buat segala berkat-Mu, anugerah-Mu yang telah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami bisa pada saat ini ya Tuhan menikmati hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Siapkan setiap hati kami ya Tuhan, biar hati kami dilembutkan ya Tuhan menjadi tanah-tanah yang gembur dan siap menerima benih-benih firman Tuhan yang akan disampaikan ini, dan biar firman Tuhan itu tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat ya Tuhan. Dan berkati hamba-Mu yang akan membagikan firman Tuhan ini ya Tuhan, sembunyikan di balik salib-Mu, dan biar apapun yang di-sharingkan ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Ya, pada bulan ini tema bulan ini adalah ministry, atau disebut juga pelayanan, ministry atau pelayanan. Dan pada minggu ini kita akan membahas tema tentang prinsip atau nilai-nilai pelayanan berdasarkan Roma 12 ayat 3 sampai 8. Ya. Mari kita buka firman Tuhan tersebut ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka firman-Nya Roma 12 ayat 1. Kita mulai dari ayat 1. Roma 12 ayat 1 sampai 8 kita baca satu perikop. Oke, saya bacakan Roma 12 ayat 1 sampai 8 dengan judul perikop persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, sebelum kita mendalami Roma 12 dari ayat 1 sampai 8 ini, satu perikop, mari kita memahami surat Roma. Surat Roma itu dibagi menjadi dua bagian. Surat Roma yang ditulis oleh Paulus yang diberikan kepada jemaat di Roma pada saat itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang pertama terdiri dari pasal 1 sampai 11. Itu membahas tentang doktrin atau ajaran-ajaran tentang kekristenan. Bagian kedua terdiri dari pasal 12 sampai 15 membahas aplikasi dari doktrin-doktrin tersebut bagi jemaat Tuhan. Nah, jadi pasal 12 ini adalah menjadi
pasal pertama yang membahas tentang aplikasi dari doktrin-doktrin yang telah disebutkan atau dijabarkan Paulus dari ayat 1 sampai ayat 11. Nah, di awal pasal 12, Paulus berkata, karena itu. Kenapa Paulus menuliskan itu? Karena Paulus ingin menyampaikan kepada kita bahwa berarti semua yang ditulis Paulus pada pasal sebelumnya, yaitu pasal 1 sampai pasal 11, itu menjadi alasan bagi orang percaya, bagi kita orang percaya untuk melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan yang ingin Paulus sampaikan? Yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Nah, kalau di zaman perjanjian dulu, di perjanjian lama, para imam mempersembahkan korban kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk bersyukur, yaitu menyembahkan korban bakaran dari seekor domba yang terbaik. Tetapi domba tersebut disembelih, lalu ditaruh di atas meja mezbah dan kemudian dibakar. Nah, pada saat ini Tuhan menghendaki tubuh kita yang hidup menjadi korban persembahan, bukan lagi korban yang mati seperti perjanjian lama, tapi korban yang hidup, yaitu tubuh kita, yaitu seluruh keberadaan hidup kita. Nah, kenapa kita harus mempersembahkan tubuh kita? Kenapa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan? Karena kita telah menerima kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena kita telah menerima keselamatan daripada Tuhan. Tuhan telah mati di kayu salib bahkan waktu kita masih berdosa. Tuhan menebus dosa kita bahkan waktu kita masih berdosa. Dia mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga untuk menghapus, menebus segala dosa, segala kesalahan kita, dan untuk memperdamaikan kita dengan Allah, juga memberikan kita hidup yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, karena itulah alasan mengapa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Tuhan. Jadi sudah selayaknya bila sekarang kita bersyukur karena kita telah diberikan anugerah yang begitu besar, yang begitu luar biasa ini, dengan mempersembahkan tubuh kita, yaitu seluruh keberadaan hidup kita untuk Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan? Hidup seturut firman Tuhan. Hidup seturut firman Tuhan. Menjauhi dosa dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, hidup seturut firman Tuhan itu sudah cukup sekali untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Ya, hidup seturut firman Tuhan. Dan pada saat kita hidup seturut firman Tuhan, pada saat kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan, kita akan secara otomatis kita akan melayani Tuhan. Jadi pada saat kita hidup menurut firman Tuhan, kita akan melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan seluruh hidup kita, seluruh tubuh kita, seluruh keberadaan kita untuk Tuhan, yaitu untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi hidup seturut firman Tuhan itu cara untuk mempersembahkan tubuh kita. Jadi mata tidak lagi melihat hal-hal yang tidak patut. Lidah hanya memperkatakan hal-hal yang membangun bagi saudara-saudara seiman kita. Tingkah laku kita pun harus mencerminkan kerajaan Allah. Ya, bukan lagi seperti waktu kita dulu, ya, masih hidup di dalam dosa. Nah, kemudian Paulus berkata di kalimat di dalam pasal 1, di kata-kata yang terakhir, Paulus menekankan itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, banyak orang yang memahami bahwa ibadah adalah datang ke gereja, berdoa, menyanyikan pujian, melakukan penyembahan, memberikan uang persembahan, selesai. Itu adalah ibadah. No, Tuhan. Bukan. Paulus bukan itu maksud Paulus, dan bukan juga itu maksud Tuhan. Ibadah di sini adalah ibadah yang sejati ini. Paulus mengatakan bahwa ibadah yang sejati tidak bisa dipisahkan dari konsep mempersembahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, yaitu melayani Tuhan. Dan konsep hidup berjemaat sebagai tubuh Kristus yang akan dibahas nanti di ayat-ayat berikutnya. Ya, jadi ibadah yang sejati adalah
tidak dapat dipisahkan dari konsep mempersembahkan diri kita, hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, yaitu melayani Tuhan dan konsep hidup berjemaat sebagai tubuh Kristus. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat yang kedua, Paulus kembali menegaskan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati harus seperti apa? Ibadah yang sejati adalah tidak mengikuti lagi, tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga dapat membedakan mana kehendak Bapa, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi tidak lagi sama dengan dunia ini, tapi kita mau berbeda dengan dunia ini karena kita telah memberikan seluruh hidup kita, mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, melayani Tuhan. Jadi kita tidak lagi mengikuti dunia ini dan tidak mengikuti lagi kehidupan kita yang lama. Kemudian pada ayat 3, Paulus mengatakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Ya. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Nah, kita coba dibuka di Roma 12 ayat 3, tapi di New Living Translation. Saya akan bacakan di Alkitab Bible New Living Translation. Di situ dikatakan, because of the privilege and authority God has given me, I give you each of you this warning. Do not think you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourself, measuring yourself by faith God has given us. Jadi di sini dikatakan, don't think you are better than you really are. Ya, bahasa sederhananya, jangan berpikir kamu lebih baik dari kamu yang sebenarnya. Curahkan pikiranmu untuk penilaian yang bijaksana, penilaian yang jujur. Artinya nilailah diri kita masing-masing dengan bijaksana dan milikilah kerendahan hati. Jangan pernah berpikir kita lebih baik daripada orang lain. Nah, ini berlawanan sekali. Kenapa Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Roma dan menekankan ini kepada jemaat di Roma? Karena ini berlawanan sekali dengan budaya Romawi pada saat itu yang selalu mengejar kehormatan dan status. Mengejar kehormatan dan status. Maka Paulus mendorong jemaat di Roma untuk tidak mempromosikan diri sendiri, tetapi justru merendahkan hati. Ya, memiliki kerendahan hati. Kemudian kerendahan hati di sini didasarkan pada apa? Kerendahan hati di sini didasarkan pada kata-kata ukuran iman. Ukuran iman di dalam Amplified Bible dikatakan sebagai a purpose designed for service. Yang dapat diartikan adalah panggilan pelayanan. Jadi artinya Paulus mendorong jemaat di Roma dan kita sebagai jemaat Tuhan untuk rendah hati sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Jangan pernah memikirkan kita lebih baik daripada orang lain, atau jangan pernah memikirkan pelayanan kita, karunia kita, skill kita lebih hebat daripada orang lain sehingga kita menjadi sombong. Nah, pada ayat 3 ini juga ditemukan kata-kata menguasai diri, yang artinya sama dengan mawas diri. Ya, sama dengan artinya mawas diri, tidak congkak dalam menggunakan karunia yang Tuhan telah berikan. Karena orang yang merasa karunia dia lebih baik daripada karunia orang lain, sering lupa diri dan menjadi sombong dan akhirnya jatuh. Dan Tuhan paling tidak suka dengan kesombongan. Jadi di sini Paulus menekankan sekali untuk kita memiliki kerendahan hati. Dalam hal apa? Kerendahan hati dalam melayani Tuhan, dalam mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita. Kita harus memiliki kerendahan hati. Karena Tuhan memberikan kepada kita pada saat kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita, Tuhan memberikan kepada kita karunia-karunia yang nanti kita akan bahas nanti akan ada di ayat-ayat setelah ini, di ayat 4 dan berikutnya, karunia-karunia apa aja. Nah, itu telah Tuhan berikan pada saat kita melayani Tuhan, pada saat kita menyerahkan, mempersembahkan tubuh kita sebagai hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Tuhan memberikan karunia-karunia ini kepada kita dan kita harus bisa menjaga diri untuk merendah, memiliki kerendahan hati. Kita harus bisa menguasai diri, mawas diri, tidak congkak dan tidak sombong, juga tidak lupa diri. Selain daripada itu, ada juga orang yang tidak dapat menerima karunia yang diberikan kepada Tuhan, yaitu tidak puas.
atau juga minder. Nah, seringkali kita mendengar slogan be yourself, be yourself. Namun slogan sederhana ini sulit untuk dilakukan karena kita cenderung seperti orang lain yang kita anggap lebih baik. Kita ingin seperti orang lain yang kita anggap lebih baik, atau kita kadang-kadang memiliki iri hati, kadang-kadang kita memiliki kecenderungan untuk iri hati dan menganggap wah dia lebih baik daripada aku. Dia akhirnya jatuhnya minder dan takut dan tidak. Akhirnya karunia yang Tuhan berikan akan menjadi sia-sia dan tidak dilakukan dan dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Nah, jangan. Jadi di sini Paulus menekankan kita memiliki kerendahan hati, kita bisa menguasai diri, kita tidak overconfidence dengan karunia yang Tuhan berikan, dan Tuhan juga tidak menjadi down atau minder dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus ingat bahwa karunia-karunia yang Tuhan berikan itu adalah karunia yang gratis yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi itu tidak boleh membuat kita menjadi sombong. Tetapi kembali lagi kita harus memiliki kerendahan hati. Kita juga perlu mengenali diri sendiri, punya penilaian yang jujur terhadap diri sendiri. Dan hendaknya kita tidak sombong, juga tidak rendah diri atau minder, dan tidak takut untuk melayani. Karena kita sudah diberikan karunia oleh Tuhan. Jadi jangan kita sombong, jangan kita rendah diri atau minder, jangan juga kita jadi takut untuk melayani. Karena Tuhan telah memberikan karunia rohani ini kepada kita, khusus hanya untuk kita dan kepada kita, khusus masing-masing berbeda. Ya. Nah, kita tidak boleh memandang rendah karunia yang kita terima daripada Tuhan ini, atau memandang rendah karunia yang diterima oleh orang lain. Ya. Karena ini karunia ini datang dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita, Tuhan yang memberikan kepada saudara-saudara seiman kita. So, kita nggak boleh memandang rendah karunia yang diberikan kepada kita ataupun kepada orang lain. Nah, karena semua karunia ini, kembali lagi, semua karunia ini adalah Tuhan, pemberian daripada Tuhan. Karunia yang diberikan oleh Tuhan ini tidak boleh kita gunakan untuk ambisi kita atau untuk motivasi kepentingan diri sendiri. No, nggak boleh. Kenapa? Karena Tuhan memberikan karunia ini untuk membangun tubuh Kristus. Nah, prinsip yang penting di sini adalah kerendahan hati. Ya, kerendahan hati berbicara tentang tidak mengejar ambisi diri, tetapi mementingkan orang lain. Nilai hidup ini didasarkan pada apa yang telah Kristus kerjakan. Sebagaimana Kristus telah merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib di dalam Filipi 2 ayat 5-8, maka kita yang termasuk ke dalam murid Kristus juga harus rendah hati dengan menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ya, pada ayat 3. Bahkan Yesus suatu kali dengan murid-muridnya, Yesus memberikan contoh, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus berkata, siapa yang ingin ditinggikan, dia harus merendahkan diri, ya, menjadi hamba. Ya. Nah, pada saat kita melayani pun kita harus memiliki konsep, memiliki pemikiran seperti itu, memiliki kerendahan seperti itulah yang Tuhan telah contohkan kepada kita. Dari sini kita belajar kerendahan hati bukanlah sifat atau karakter yang dikembangkan. Itu adalah produk sampingan alami dari bersama dengan Yesus. Ya. Ini sifat kerendahan hati ini didapat pada saat kita dekat dengan Yesus, pada saat kita intim dan taat kepada Tuhan Yesus, maka kerendahan hati ini akan kita miliki, ya, di dalam kita melayani. Artinya, ketika kita benar-benar murid Kristus yang berelasi intim dengannya, maka secara proses kita menunjukkan nilai kerendahan hati. Ya. Secara proses yang berkesinambungan pada saat kita intim dengan Tuhan, pada saat kita nempel dengan Tuhan, maka nilai-nilai kerendahan hati itu akan muncul, akan kita miliki. Nah, di dalam pelayanan hal ini ditunjukkan dengan sikap kita tidak mencari pujian dan ambisi bagi diri kita sendiri. Sebaliknya, kita berani mengapresiasikan pelayanan orang lain yang lebih baik daripada kita. Tapi bukan berarti kita menjadi minder, ya Bapak Ibu. Tetapi kita mau mengapresiasikan pelayanan orang lain yang telah dia kerjakan. Nah, ingat, jika kita masih belum rendah hati, maka mulailah membina relasi dengan
Kristus setiap harinya. Jadi jika kita kehilangan rendah hati, berarti ada yang salah dengan hubungan kita dengan Kristus. Ya, sekali lagi, di dalam pelayanan, hal ini bisa ditunjukkan dengan mengapresiasikan pelayanan orang lain dan tidak mencari pujian atau ambisi bagi diri sendiri. Nah, kalau kita, sekedar apresiasi kepada saudara seiman yang lain, saudara kita yang lain yang telah melakukan pelayanan dengan karunia rohani yang dimilikinya, mungkin itu mudah bagi beberapa orang. Ya, mudah bagi orang-orang Kristen untuk melakukan apresiasi, merupakan tindakan dengan menghargai, memuji orang lain tanpa ikut terlibat dengan orang tersebut. Ya, kita memuji atau berterima kasih atau mengapresiasi pelayanan mereka itu sepertinya mudah bagi beberapa orang. Mudah kita lakukan. Terima kasih ya Anda telah melakukan pelayanan kamu bagus, hebat dan sebagainya. Mungkin itu mudah, tapi itu akan lebih mudah jika tanpa kita ikut terlibat dengan orang tersebut. Ya. Jika kita ikut terlibat dengan orang tersebut, kita memiliki kerendahan hati dan kita bisa mengapresiasi pada saat kita ikut terlibat dengan orang tersebut, itu baru hal yang luar biasa. Tapi jika kita tidak ikut bersama-sama dengan orang tersebut, kita mengapresiasi tapi kita tidak ikut melayani bersama-sama dengan orang tersebut atau tidak bersekutu, tidak bersinggungan dengan orang tersebut, itu akan jauh lebih mudah. Nah, Paulus mengajarkan bahwa pelayanan Kristen bukan hanya mengapresiasi orang, namun terlibat dengan orang lain dengan cara saling melengkapi di dalam pelayanan. Saling melengkapi, jadi bukan hanya mengapresiasi orang lain aja, tapi kita harus ikut terlibat di dalam pelayanan. Nah, ketika kita dan saudara-saudara seiman saling melengkapi di dalam pelayanan, ini menunjukkan bahwa kita tidak memiliki karunia rohani yang orang tersebut miliki. Ya, pada saat kita melayani bersama-sama, kita saling melengkapi, kita akan secara otomatis kita akan merasa bahwa ya, karunia yang dia miliki itu tidak saya miliki. Dan ini saling melengkapi, dan ini akan melengkapi kerendahan hati kita, saudara, Bapak Ibu Saudara. Ya, pada saat hal ini terjadi, kerendahan hati itu akan otomatis terbentuk karena kita merasa, saya dilengkapi oleh karunia-Nya dia, karunia saya dilengkapi oleh karunia-Nya dia, gitu. Nah, hal ini penting untuk menjaga kita agar kita tidak merasa diri mengerjakan segala sesuatu dalam pelayanan. Jadi hal ini penting supaya kita nggak merasa Superman, kita merasa kita bisa melakukan semuanya, kita memiliki semua karunia itu dan kita bisa mengerjakan semuanya sendiri. No, gitu. Pada saat kita bersinggungan atau saling melayani, saling melengkapi, melayani bersama-sama, ini akan menjauhi kita dari merasa diri mampu untuk melakukan segala sesuatunya sendiri. Karena ketika kita merasa diri mampu mengerjakan segala sesuatu sendiri di dalam pelayanan, saat itulah iblis sedang mengelilingi kita dan menggoda kita, ya, supaya kita merasa diri hebat, kita merasa diri super power gitu, dan akhirnya jatuh di dalam kesombongan. So, berhati-hatilah Bapak Ibu. Ya, kita harus rendah hati dengan memperappresiasikan saudara seiman yang lain sesuai dengan panggilannya dan rela saling melengkapi dengan saudara seiman kita yang berbeda karunia dengan kita untuk membangun tubuh Kristus dan memperlebar kerajaan Allah. Kemudian selanjutnya di Roma 12 ayat 4-8, di sini Paulus menuliskan bahwa di dalam kita adalah satu tubuh. Walaupun kita beda-beda, karunia yang diberikan Tuhan berbeda-beda kepada kita, tetapi kita satu tubuh, satu kesatuan. Jadi ada karunia untuk mengajar, melayani, dan sebagainya. Nah, ini tuh satu tubuh. Ya, ini sama seperti tubuh kita. Tuhan menciptakan berbagai macam di dalam tubuh kita dan semua mempunyai fungsinya masing-masing. Dan Tuhan mau masing-masing kita melakukan yang terbaik sesuai dengan talenta kita supaya orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ya, pada saat saya melakukan yang terbaik, si A melakukan yang terbaik, si B melakukan yang terbaik, kita berkumpul menjadi satu, kita berlayanan bersama-sama dan melakukan yang terbaik, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ya, jadi di sini Paulus menekankan sekali bahwa
persatuan itu penting. Ya. Dan kita tidak bisa melayani sendiri. Kita tidak bisa one man show, nggak bisa. Jadi kita harus melayani, kita harus mempersembahkan tubuh kita dengan cara melayani, dan dengan cara melayani, dengan waktu kita mau melayani, kita diperlengkapi dengan karunia yang Tuhan berikan. Nah, kemudian ada orang lain yang akan memperlengkapi karunia kita. Mungkin kita memiliki karunia bernyanyi, mungkin kita memiliki suara yang bagus, memiliki karunia bernyanyi. Kemudian waktu kita bernyanyi mungkin suaranya bagus, lagu yang tadinya tidak bagus jadi bagus. Tetapi pada saat kita bernyanyi, kalau tidak ada orang yang memiliki karunia untuk bermain musik dengan baik, itu nggak bisa gitu. Tetapi pada saat saya bisa bernyanyi, kemudian ada si B yang dia bisa bermain musik dengan baik, berkolaborasi, akan menjadi satu pujian yang luar biasa untuk memuji dan menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dalam 1 Korintus 12, mari kita buka di dalam 1 Korintus 12 ayat 22 dan 23. Saya bacakan 1 Korintus 12 ayat 22 dan 23. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota tubuh kita yang tidak elok, kita berikan perhatian yang khusus. Ya. Jadi pada ayat ini dikatakan agar kita menolong, mendukung tubuh Kristus yang lemah, tubuh Kristus yang tidak baik. Kita saling melengkapi satu dengan yang lain, saling menopang, bukan saling menjatuhkan. Kembali lagi ke kerendahan hati. Kita harus memiliki kerendahan hati untuk saling menolong, saling menopang, bukan saling menjatuhkan, bukan saling merasa diri paling hebat. Ya. Jadi karena seperti pada ayat tadi, bahwa anggota tubuh yang paling lemah justru yang paling dibutuhkan. Tetapi dia butuh bantuan yang lebih kuat untuk melindunginya. Sebagai contoh, paling mudah, mata. Ya, mata mata itu sangat penting dalam tubuh, karena untuk melihat. Mata untuk melihat, kalau nggak ada mata, kita nggak bisa melihat, dan itu hal yang nggak enak gitu. Ya, kita bisa melihat, tiba-tiba jadi nggak bisa melihat, itu hal yang nggak enak. Tetapi mata adalah anggota tubuh yang lemah. Tidak sekuat dengan tangan, tidak sekuat kaki, gitu. Dia lemah, kena batu, kena kerikil, lemah. Tapi Tuhan berikan anggota tubuh yang lain untuk melindungi dia. Kelopak mata, kita memiliki tangan. Pada saat ada sesuatu yang ingin datang kepada mata, kita bisa menutupi wajah kita, kita bisa memejamkan mata kita dengan kelopak mata kita. Nah ini, Bapak Ibu Saudara. Atau contoh yang lain, jantung. Jantung kita adalah hal yang paling penting dari organ tubuh kita. Tanpa jantung, kita akan mati. Nah, jantung kita lemah. Makanya kenapa Tuhan taruh jantung di dalam? Karena jantung kita lemah, organ yang lemah. Dia ditaruh sama Tuhan, oleh Tuhan diciptakan, ditaruh di dalam, ditutupi oleh tulang rusuk di dalam dada kita, sehingga dia terlindungi. Nah itu, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai satu tubuh, kita harus bisa saling menopang, saling menolong, satu dengan yang lain untuk melayani Tuhan. Untuk apa? Untuk kembali lagi, untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi bisa saya simpulkan ada 4 hal penting di dalam Roma 12 ayat 1-8 ini. Yang pertama, ibadah yang sejati itu tidak dapat dipisahkan dari konsep mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Ibadah yang sejati itu tidak dapat dipisahkan dari konsep mempersembahkan diri kita, hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, yaitu dengan cara melayani, dengan cara hidup seturut firman Tuhan dan melayani Tuhan. Tuh, ya. Yang kedua, ibadah yang sejati itu tidak dapat dipisahkan dari konsep hidup berjemaat sebagai tubuh Kristus, sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Tidak dapat dipisahkan dari konsep hidup berjemaat. Ya, kita harus berjemaat. Kenapa? Makanya Tuhan di ayat firman Tuhan dikatakan kita harus tertanam di gereja lokal untuk kita berjemaat dengan sesama saudara seiman. Kita berjemaat, kita saling melengkapi sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan lebih tinggi lagi, dipermuliakan lebih tinggi lagi. Nah, yang ketiga, walaupun berbeda-beda, kita berbeda-beda karunia yang kita diberikan oleh Tuhan kepada kita berbeda-beda, tapi kita satu tubuh, masing-masing mempunyai fungsinya sendiri-sendiri untuk saling menopang, untuk memuliakan Tuhan. Ya, kita di sini
Tuhan ingin kita saling menghargai satu dengan yang lain, dan kita bisa menghargai orang lain, juga kita bisa bekerja sama dengan orang lain untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama untuk melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya nama Tuhan ditinggikan lebih tinggi lagi. Bukan nama kita, bukan nama orang itu, bukan nama institusi, bukan, tapi biar nama Tuhan yang ditinggikan. Kemudian yang keempat, di sini hal yang penting yang lain adalah peringatan supaya kita tidak sombong, kita tidak congkak, atau kita minder ya dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi di sini Paulus menekankan bahwa supaya kita memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati, kemudian kita juga nggak minder dengan karunia yang Tuhan berikan, kita nggak sombong dengan apa yang karunia yang Tuhan sudah berikan, juga kita jangan sampai kita takut untuk melayani karena karunia yang telah diberikan kepada kita itu adalah spesial untuk kita. Jadi jangan kita takut untuk melayani. Jangan kita sombong, jangan kita minder. Yang kelima, karunia yang Tuhan berikan itu kerjakan karunia yang Tuhan berikan itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Ya, kembali lagi tidak takut untuk melayani karena Tuhan yang sudah berikan. Jadi karunia yang Tuhan berikan ini kepada kita, kerjakan karunia ini dengan sebaik-baiknya. Yuk Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan, dengan cara hidup seturut firman Tuhan dan melayani Tuhan. Juga pada saat kita melayani Tuhan, mari kita gunakan karunia yang Tuhan sudah berikan dengan baik, dengan sebaik-baiknya, karena karunia ini spesial untuk kita yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jangan lagi takut untuk melayani Tuhan, jangan juga ada kerendahan, jangan juga ada kesombongan di dalam melayani Tuhan. Milikilah kerendahan hati, juga jangan minder dengan karunia yang Tuhan telah berikan. Mari kita melayani Tuhan bersama-sama. Juga mari kita bersatu sebagai tubuh Kristus yang utuh, saling melengkapi, saling menopang, saling menolong, saling memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga pada saat kita bersatu, api-api yang kecil yang kita miliki ini akan menjadi api yang besar yang akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Sekian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala berkat-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Kami mau ya Tuhan melayani Engkau ya Bapa dalam pelayanan-pelayanan yang ada ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan melakukan karunia-karunia rohani yang telah Kau berikan kepada kami dengan maksimal, dengan sepenuh hati, dengan the best, dengan excellent ya Tuhan, karunia-karunia yang telah Kau berikan ini, karena kami tahu ya Tuhan, karunia yang Kau berikan kepada kami adalah karunia yang terbaik, karunia yang spesial untuk kami ya Tuhan. Dan kami mau ya Tuhan, kami menjadi satu tubuh ya Tuhan, saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Sebagai satu tubuh kami memperlengkapi satu dengan yang lain ya Tuhan, sehingga tubuh itu menjadi utuh ya Tuhan, dan nama Tuhan yang paling penting, nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih untuk firman Tuhan ini ya Bapa, dan kami percaya ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan ini, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi hamba percaya ya Tuhan, Roh Kudus ya Tuhan yang ada di setiap kami ya Tuhan akan terus mengingatkan firman Tuhan ini dan mengajarkan firman Tuhan ini dan membukakan tabir-tabir yang belum terbuka ya Tuhan, sehingga kami mengerti dengan utuh ya Tuhan firman Tuhan ini. Dan kami juga percaya Tuhan, kami mau melakukan firman Tuhan ini, nggak cuma sekedar mendengar, tapi kami mau melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat segala berkat-Mu. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi
harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Baik, saudara kasih dalam Tuhan, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan, Kau Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami diberkati oleh Tuhan, setiap pujian penyembahan, setiap kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami percaya itu boleh membangkitkan iman kami, menguatkan, meneguhkan kami, untuk kami menjadi hari-hari kami berikutnya Tuhan. Kami tetap percaya kepada Tuhan, kami tetap beriman yang teguh di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tetap tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu hadir memimpin dan menyertai kami. Tuhan memberkati setiap saudara-saudara kami, seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang bekerja, yang berusaha, berwira swasta maupun sebagai ibu rumah tangga. Juga anak-anak Tuhan memberkati mereka yang mungkin saat ini masih belajar di rumah. Tuhan memberkati, menyertai, melindungi mereka. Tuhan melindungi, memimpin, tutup bungkus setiap mereka sebagai kuasa darah-Mu. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari wabah virus COVID-19 ini Tuhan, sehingga mereka tetap ada di dalam penyertaan Tuhan, perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala doa kami hanya di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sekarang sudah kasih di dalam Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, amin. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah online yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Anda sudah mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Immanuel. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya di YouTube channel Gereja Rehoboth Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.